Jadi betul disampaikan Bu Dia, Pak Ahmad ya. Jadi ketika kita mau menyusun. Jadi tujuan akhir kan menyusun laporan keuangan. Tentu saja ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu tadi sampaikan Bu Dia, pertama adalah pedoman akuntansi. Pedoman akuntansi isinya adalah kebijakan akuntansi, format laporannya seperti apa, isinya apa, pengakuannya kapan gitu ya, kalau dapat pendapatan kapan boleh dicatat. Nah, itu adanya di kebijakan kan gitu. Kemudian setelah itu kita juga bicara bagaimana mencatatnya, di buku apa, terus nanti sampai jadi laporan itu prosesnya bagaimana, itulah yang ada di sistem. Nah, dan ini kemarin kita coba desainkan buku pedoman akuntansi keuangan itu ya, nanti mungkin bisa jadi panduan juga ya untuk bumdes-bumdes yang lain, nanti bisa kita share ya. Nah, saya cepat saja, proses penyusunan laporan keuangan itu dimulai dari yang pertama menyusun, mengidentifikasi transaksi sebenarnya dan menuangkan dalam akun ya. Jadi nanti ini pendapatan atau beban atau aset, nah itu namanya menyusun daftar akun ya yang digunakan untuk mencatat. Kemudian kita catat dan kita laporkan. Itu tahapannya sederhana seperti itu. Nah, di tahapan penyusunan daftar akun, kita biasanya melakukan identifikasi transaksi. Kegiatan usahanya apa saja sih? Nah, setiap kegiatan usaha itu, mungkin kan ada kantor pusat, ada kemudian unit-unit usaha kan? Nah, unit usaha misalkan, usahanya apa? Wah, ada pendapatan jasa, tiket. Nah, identifikasi. Berarti nanti akunnya pendapatan, kan gitu. Oh, ada beban pegawai. Oh, berarti akunnya beban pegawai, dan seterusnya. Dan kita menganut konsep home office branch. Jadi, yang kita desain ini memungkinkan kita, aplikasi yang kita desain atau sistem kita desain itu bisa untuk mencatat semua unit usaha dan bisa dikonsolidasi atau digabung menjadi laporan keuangan gabungan pusat. Sehingga analisisnya lebih bagus ya, karena mencakup semuanya. Kemudian yang berikutnya pencatatan transaksi terkait dengan teknik penjurnalan. Jadi kita kenapa memilih teknik penjurnalan? Kita memilih teknik penjurnalan karena supaya bisa mendorong teman-teman bisa melakukan analisis ya, analisis sederhana. Jadi ketika kasnya bertambah, dari mana ini kasnya? Dari pendapatan. Nah, berarti kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Jadi ada dua hal ya, seperti itu. Jadi selalu begitu, minimal dua hal yang harus kita analisis gitu. Kalau kita beli peralatan menggunakan kas, berarti peralatannya bertambah, kasnya berkurang, kan gitu. Berarti ketika kita melihat, membaca laporan keuangan, nanti kita akan aware gitu ya, bahwa loh, kemarin kan kita beli aset, kok asetnya nggak ada? Nah, seperti itu. Jadi fungsi guna dari kita dengan teknik penjurnalan, kan ada teknik penjurnalan, ada juga dokumen interface. Kalau dokumen interface menginput kwitansi langsung simsalabim menjadi laporan. Nah, itu mungkin dari sisi aspek analisisnya agak kurang. Kemudian kita menggunakan aplikasi yang kita desain sendiri. Jadi pada saat pendampingan kami mencoba untuk membantu menyusunkan ya aplikasi sederhana menggunakan Excel. Kenapa Excel? Karena sederhana ya. Sifatnya spreadsheet, alurnya kelihatan, rumusnya kita merah-merahin. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan sistemik, itu mudah untuk dibetulkan dan dikembangkan tentu saja. Nah, pencetakan laporan ada dua laporan sebenarnya. Kalau kita bicara laporan, ada laporan pokok namanya laporan keuangan, kemudian ada buku besar, dari aplikasi bisa dihasilkan. Nah, ini adalah proses bisnis aplikasi. Pertama, kita akan melakukan setting identitas. Jadi, ketika kita melakukan setting, maka otomatis semua report akan terisi dengan identitas bumdes kita. Ya, ini kebetulan logonya masih kita gunakan logo PKN STAN, dan nanti bisa aja diubah gitu ya, atau disandingkan, boleh ya, seperti itu. Ini ada tombol-tombol yang nanti ini menjadi navigasi, gitu ya, navigasi untuk pindah ke sheet yang lain atau mencetak laporan. Nah, berikutnya adalah yang dilakukan adalah merumuskan tadi, daftar akun tadi dimasukkan di aplikasi, kemudian kita input jurnal. Tapi secara default kita sudah buatkan sebenarnya daftar akun, tetapi nanti bisa ditambah, dikurangi, diedit gitu ya. Saran saya sih diedit atau ditambah, jangan dikurangi gitu ya, karena itu yang versi lengkap ya. Kemudian input jurnal ya, input jurnal namanya. Jadi nanti kini kita pakai mekanisme kiri dan kanan, jadi mudah sekali. Jadi kalau aset itu di kiri, utang dan modal itu di kanan. Gitu udah, kita saja yang dihafalkan gitu ya. Itu mudah untuk melakukan pencatatan. Nah, kemudian nanti neraca saldo akan otomatis gitu. Itulah kehebatan dari Excel. Jadi alurnya kelihatan gitu.
Nah, kemudian laporan keuangannya sudah otomatis juga sudah tercipta. Jadi kita cuma setting identitas sama input transaksi, dan itu sangat mudah sekali. Orang yang nggak paham akuntansi pun sangat mudah ya, pengalaman kami ya, ketika banyak sekali mendampingi itu mudah sekali untuk bisa melakukan pencatatan dengan mekanisme ini. Kemudian ada hal lain yang mau kita sampaikan karena kita judulnya menuju itu ya. Saya tambahkan satu materi ya terkait dengan strategi siap audit. Ini ada satu slide ya yang kami siapkan. Ketika kita nantinya itu bisa audit, tadi manfaat dari audit sudah disampaikan oleh Pak Ahmad dan Bu Diah ya, bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha ini kan pasti banyak hal ya, apalagi kalau usahanya makin besar, uangnya makin banyak kan gitu ya. Itu kepentingan akan semakin banyak, sehingga kita jagain ya. Jadi namanya audit opini pihak ketiga ya. Jangan sampai misalkan contohnya ya, direktur BUMDes beli mobil, waduh itu jangan-jangan uang BUMDes. Nah, kita harus hilangkan itu yang namanya swakwasangka, rasa curiga. Caranya gimana? Transparan, akuntabel gitu ya. Dan diminta pihak ketiga untuk memberikan pendapat kan gitu. Jadi tidak kita sendiri memberikan pendapat, tetapi pihak ketiga. Jadi lebih mantap lah ya terkait dengan laporan kita, dan sesuai dengan standar. Nah, ini pertama kita susun dulu pedoman akuntansi. Tadi sampaikan Bu Diah, nanti isinya cuma 2 hal, kebijakan dan sistem. Ya, kapan pengakuannya dan bagaimana cara mencatat dan seterusnya sampai jadi laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan jurnal transaksi ya. Terkait dengan jurnal transaksi itu jurnal transaksi ini nantinya harus kita catat sesuai dengan standar. Kapan pengakuannya, kapan pengukurannya, itu angkanya berapa nih kita catat. Kapan dicatatnya dari situ. Kemudian ketika mencatat ada satu kolom namanya nomor bukti. Nah, nomor bukti ini kita buat internal. Kalau bukti eksternal kan banyak banget ya, ada nomor langsung 57 ada. Kita begitu ada bukti kita buat nomor internal. Terus kita urutkan di ordner. Jadi ada ordner itu per unit usaha dan per bulan. Sehingga nanti ketika mau diaudit, dokumen kita sudah tersusun dengan rapi atau istilahnya auditable gitu ya, seperti itu. Dan dokumennya lengkap gitu ya. Jadi harus valid, sah, dan lengkap. Ketika kita mencatat transaksi itu harus valid. Jadi hitung-hitungannya jelas gitu ya. Jadi misalkan beli AC 3 buah, masing-masing 3 juta, berarti kan 90 juta. Oh salah. Kalau kita tagihannya 90 juta jangan dibayar. Karena 3 kali 3 adalah 9, kan gitu. Ya, jadi harus valid, sah, harus ada stempel dan tanda tangan. Kemudian lengkap. Jadi kalau kita beli sesuai dengan yang kita pesan enggak? Gitu kan? Jadi yang kita bayar, yang kita pesan, tanda terima itu harus sesuai semua. Kemudian komunikasi yang baik ketika proses audit. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Istilah audit ini kan kayak serem gitu. Kalau kita sudah lengkap buktinya, kita catat apa adanya, nggak ada masalah Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau nggak pede nanti tinggal minta kampus ya untuk mendampingi. Ya. Seperti kami mendampingi BUMDes Tirta Mandiri, Pak Andi boleh nggak didampingi? Boleh banget. Kita misalkan nanti auditornya minta apa? Oh ada di sana kan, silakan disampaikan saja gitu. Jadi kita mendampingi, menambah pede aja sih sebenarnya. Gitu ya, menambah pede. Dan kebetulan saya juga punya pengalaman sebagai auditor ya, jadi sudah paham lah apa yang nanti kira-kira dibutuhkan oleh auditor gitu ya. Pak Ahmad juga, Bu Diah juga punya pengalaman tersebut. Nah, yang terakhir adalah fast response. Jadi ketika proses audit itu tentu saja ada 1, 2, selembar, 2 lembar, ini gambarnya dokumen gitu ya. Nah ini segera kita sampaikan, oh iya ya ada yang belum kita ada di situ, oh iya. Daftar aset ada nggak? Oh iya. Buku besar kas tinggal kita cetakkan dari aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Satu lagi sebagai penutup, ini adalah beberapa foto ketika kita mendampingi BUMDes Tirta Mandiri ya. Jadi ini ada Pak Kepala Desa, Pak Junaidi, ini Direktur BUMDes yang dulu ya, Pak Joko ya, waktu kita melakukan pendampingan, sekarang Pak Hendrik ya. Nah ini luar biasa, jadi beliau memberikan support gitu ya, karena kalau kunci ini belum kita pegang itu agak sulit ya ketika kita melakukan pendampingan ya. Jadi harus ada komitmen bersama supaya kita transparan dan akuntabel. Sehingga
progres kinerjanya akan bisa menjadi dapat dipastikan. Ini pada saat pendampingan ya. Jadi sambil menggunakan aplikasi dalam mencatat, menganalisis transaksi itu betul-betul kita dampingi, dan kita melibatkan mahasiswa waktu itu ya, yang domisilinya di daerah yang dekat BUMDes ya. Jadi yang di wilayah kabupaten di BUMDes itu berada, jadi di Klaten waktu itu. Kemudian inilah foto ketika BUMDes menerima hasil audit ya. Dan mendapatkan opini WDP. Menurut saya ini sudah luar biasa gitu ya, karena WDP itu terkait dengan aset ya. Ini aset BUMDes atau aset desa ya? Gitu. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal kita rapikan kan. Sama seperti Pemda ya, ketika pemekaran biasanya juga mendapatkan WDP kan, gitu. Nggak masalah, yang penting sudah dapat stempel bahwa ini secara umum gitu, kecuali gitu doang ya kan, seperti itu. Nah kemudian ini merupakan pendampingan yang pernah kita lakukan. Ini sebenarnya banyak ya. Dan kita juga pernah diminta oleh Balai Besar Pelatihan Kemendes ya waktu itu untuk memberikan semacam TOT ya, sama pendampingan juga ya, kerjasama pendampingan. Jadi harapan kami ya, nanti kita bisa sinergi gitu ya. Kementerian Desa tentu saja punya database yang lengkap gitu ya, dan tentu saja di PP 11 itu kan sudah mewajibkan semua BUMDes untuk menyusun laporan keuangan gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi indikator untuk memastikan BUMDes itu berjalan kinerjanya bagus gitu ya. Mungkin itu ya, habis ini kita nanti akan diskusi. Jadi kita semangat sekali untuk kita coba, mari secara bersama-sama kita tingkatkan kinerja BUMDes ya, supaya lebih bagus gitu ya, yang transparan, akuntabel, sehingga tercipta kemandirian desa ya. Karena BUMDes itu kan nanti salah satu tujuannya bisa menggerakkan perekonomian di desa dan menjadi memberikan bagi hasil untuk sebagai tambahan untuk pendapatan asli desa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu